Hai hai hai, kali ini saya akan membuat martabak unyil atau mini dengan resep takaran sendok. Bisa juga jadi ide jualan rumahan. Mari kita simak videonya. Nah, inilah bahan-bahan yang harus kalian siapkan. Yang pertama ada 25 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok makan susu bubuk merek apa aja, dan 40 sendok makan air. Lalu ada 1 butir telur dan 1/4 sendok teh soda kue atau baking soda. Nah, untuk langkah yang pertama, campurkan 4 sendok makan gula pasir ke dalam wadah tepung terigu. Lalu 1 sendok makan susu bubuk kita campurkan juga, dan masukkan air. Untuk airnya masukkan secara bertahap ya teman-teman, jangan semuanya. Lalu kita aduk. Kita tambahkan air lagi secara bertahap. Kita aduk lagi. Kalau dirasa masih berat adonannya, kita tambahkan lagi airnya. Kita aduk lagi. Aduk-aduk terus. Nah, sampai adonannya jadi licin. Kita aduk terus sampai adonannya menjadi licin. Nah, adonannya sudah licin. Kalau adonannya sudah licin, kita masukkan 1 butir telur. Kita campurkan ke adonan yang tadi. Lalu kita aduk-aduk lagi sampai rata. Aduk terus sampai rata. Setelah diaduk-aduk sampai rata dan adonan mengeluarkan buih-buih gelembung udara, nah itu tandanya adonan siap didiamkan atau di proofing. Oke, setelah itu kita akan tutup adonan dengan kain atau kertas wrap atau plastik wrap selama 30 menit atau 1 jam. Saya pakai kain. Setelah adonan kita diamkan selama 30 menit, kita siapkan 1/4 sendok teh baking soda atau soda kue, dicampur dengan 1 sendok makan air. Kita aduk-aduk sampai rata. Aduk sampai rata, lalu kita akan masukkan campuran air dan soda kue tadi ke adonan yang tadi. Nah, kita masukkan ke adonan yang tadi. Lalu kita aduk-aduk. Nah, untuk ngaduknya nggak usah terlalu lama ya, karena adonan sudah kita diamkan selama 30 menit. Aduk hingga rata aja. Oke, jika setelah sudah merata, kita siapkan cetakan. Kita panaskan cetakan dengan api sedang.
Untuk apinya jangan besar-besar ya teman-teman, karena kalau besar adonan akan cepat gosong. Kita pakai api sedang aja. Nah, untuk mengetes cetakan sudah panas atau belum, teman-teman bisa basuhkan air ke tangan, teteskan ke pinggiran cetakan. Jika sudah mendidih begini berarti cetakan sudah panas. Oke, kita siap cetak kuenya. Untuk cetakannya teman-teman biarkan aja ya polos, jangan diolesin dengan mentega, biarkan apa adanya aja. Gunanya untuk membentuk mangkuk di pinggiran kuenya nanti, jadi kriuk-kriuk. Jadi biarkan cetakannya apa adanya aja, nggak usah dioles-oles mentega atau minyak. Nah, jika udah setengah matang kayak gini, kita taburkan gula pasir di atasnya. Jika sudah kita taburkan gula pasir, kita tutup cetakannya agar permukaan atasnya matang merata. Oke, dirasa sudah matang, kita angkat kayak congkelan kue. Tuh, lihat full bersarang, cakep banget adonannya. Tuh, wow. Untuk ngangkat kuenya bisa juga pakai tusuk sate ya teman-teman, pakai yang ada di rumah. Pakai yang permukaannya rata, jadi kriuk-kriuk sampingnya itu nggak hancur, tetap berbentuk mangkuk. Nah, ini dia hasilnya. Setelah kita angkat nih, tuh wow, full bersarang dan juga lembut. Nah, selagi masih panas, kita oleskan mentega atasnya biar tambah gurih. Lalu kita bisa tambahkan topping. Saya pakai topping mesis. Bisa topping apa aja, keju atau kacang. Karena saya adanya di rumah mesis, saya pakai mesis. Lalu di atasnya kita tambahkan susu kental manis. Wih, mantap. Nah, ini kenapa tadi cetakannya tidak usah dikasih mentega. Nih saya akan kasih contoh cetakan yang saya kasih mentega nih. Saya anjurkan untuk cetakannya polosan, gak usah dikasih mentega. Nah, ini saya coba kasih mentega dan hasilnya, nah mangkuknya itu dia nggak mau nempel cetakan alias berantakan. Tuh berantakan dia, pinggirannya keruk-keruknya. Dan juga untuk adonannya jangan kebanyakan. Untuk ditaruh di cetakan itu tidak boleh banyak-banyak, dan ini saya coba di tengah untuk adonannya yang banyak. Saya coba. Dan hasilnya, nah tengahnya menggunung, jadi kalau dikasih topping, toppingnya pada tumpah-tumpah semua. Jadi adonannya untuk dicetakkan secukupnya aja atau sedikit, jadi cakep nanti bentuknya. Dan untuk cetakannya nggak usah dioles mentega, polosan aja apa adanya. Dan ini dia hasilnya. Nah, anak-anak di rumah pasti suka. Untuk adonan yang tadi ini dapat 50 piece kue. Oke, selamat mencoba.
Jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya guys. Terima kasih.